Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik bersama saya Ririn Nur Afida sebagai supervisor dari TK Gajah Mada Kecamatan Besanggaran Kabupaten Banyuwangi. Dan saya Nur Laila dari SMK SD Darul Falah Pesanggaran sebagai coach. Dan saya Sri Rosida dari SD Negeri 10 Pesanggaran sebagai coach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ila. Waalaikumsalam Bu Ririn. Bagaimana kabarnya Bu Ila? Alhamdulillah baik Bu. Semoga kita tetap selalu semangat dalam memberikan kontribusi kepada anak bangsa ya Bu ya. Amin. Baiklah Bu, sebelum kita melakukan coaching, langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian kita hari ini pada coaching. Baik Bu, nanti apakah coaching ini akan sudah sesuai dengan alur kita atau tidak? Bagaimana Ibu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching, dan juga bagaimana coach tersebut memberikan respon atau tanggapannya dari coaching ini. Dan jangan lupa ya Bu, untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada pada coaching, terutama yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Baiklah Bu, untuk pertanyaan yang pertama Bu Ila ya ini, apakah kompetensi yang ingin atau yang ada pada coaching ini yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu Ririn, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif Bu, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching gitu Bu. Baik, terima kasih Bu Ila. Bisa dilanjutkan untuk pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang kedua ini Bu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik Bu, kompetensi secara spesifik yang ingin saya observasi yaitu kompetensi tentang mendengarkan secara aktif gitu Bu, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach seperti itu Bu. Terima kasih Bella. Untuk selanjutnya ini ya Bu ya, lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih. Indikator yang bagaimana ketercapaian dan tujuannya pengembangan pada perkembangan ini yang ingin Bu Ila inginkan? Baik Bu, perkembangan yang saya inginkan terhadap coach itu adalah coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu, atau menemukan langkah-langkah yang efektif agar pembelajaran di kelasnya itu bisa berjalan sesuai yang diharapkan gitu. Baik, terima kasih Bu Ila. Demikian dulu ya Bu observasi kita pada kali ini. Silakan Ibu bisa melakukan coachingnya dengan coach. Terima kasih Bu. Saya akan melakukan coaching kepada coach. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Bu Ila. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Alhamdulillah. Dari pertemuan kita hari ini, kira-kira adakah yang mau Ibu bicarakan kepada saya? Iya Bu, ini saya ada permasalahan yang saya alami Bu. Saya mau sharing begitu sama Bu Ila. Oke, menurut Bu Rosi tentang sharing ini dari permasalahan Ibu, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi agar saya dapat menyelesaikan
Baik Bu, begini Bu, saya itu memiliki siswa, dia itu sangat aktif sekali Bu. Dia itu pinter, ceria begitu. Jadi hari-hari biasa itu dia sangat semangat dalam menghadapi pembelajaran di kelas saya begitu Bu. Tetapi pada akhir-akhir ini dia itu terlihat diam saja, murung begitu Bu. Saya itu kurang paham kenapa kok dia seperti itu begitu Bu. Oh gitu. Jadi yang Bu Rosi alami itu ada siswa itu yang diam saja dan murung gitu ya Bu? Iya. Dan Bu Rosi itu bingung kenapa anak itu seperti itu. Baik. Apakah selama ini anak itu seperti itu atau akhir-akhir ini saja gitu Bu? Itu terjadi akhir-akhir ini saja Bu, karena sebelumnya dia itu termasuk, menurut saya dia itu termasuk anak yang ceria, anak yang semangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Tetapi pada akhir-akhir ini kok kenapa dia murung begitu, selalu menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman-temannya gitu Bu. Saya jadi merasa bingung gitu Bu. Oh baik Bu, jadi akhir-akhir ini dia merasa murung dan menyendiri gitu ya Bu. Mungkin ada faktor-faktor yang membuat anak didik Bu Rosi menjadi seperti itu. Mungkin Bu Rosi tahu kenapa anak didik Bu Rosi bisa seperti itu. Baik Bu, jadi sebelum anak didik saya itu menjadi murung seperti ini, saya mencoba untuk mencari informasi terkait kenapa kok anak didik saya kok menjadi seperti ini begitu Bu. Jadi saya itu bertanya-tanya kepada terkait orang tua keluarganya, kenapa sih kok anak ini menjadi seperti ini padahal dulu tidak seperti itu gitu Bu. Saya mencari informasi dan saya ternyata menemukan titik terang kenapa anak tersebut kok menjadi seperti itu gitu Bu. Saya kan mencoba untuk home visit begitu ya Bu ya. Saya mencoba untuk tahu kondisi keluarga anak tersebut itu seperti apa begitu Bu. Jadi gimana ya Bu, setelah saya itu home visit dan tahu keadaan anak tersebut, saya itu merasa iba begitu, merasa ternyata anak didik saya kok ada yang seperti ini begitu Bu. Oh begitu. Jadi Bu Rosi sudah melakukan home visit dan mengetahui permasalahan atau faktor yang menyebabkan anak tersebut menjadi murung gitu ya Bu. Iya Bu, benar. Iya. Terus yang dilakukan Bu Rosi untuk mengatasi permasalahan anak tersebut itu seperti apa gitu? Begini Bu, karena masalah anak saya ini kan terkait dia itu kan bingung begitu Bu ya, mungkin bingung untuk mengatasi bagaimana caranya agar semua pekerjaan itu dapat terselesaikan semua, baik pekerjaan sekolah maupun pekerjaan di rumah begitu Bu. Karena murid saya ini menurut cerita atau home visit yang saya dapatkan ini, dia kurang kasih sayang dan begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan di rumah. Dan ternyata ada temuan-temuan yang saya dapatkan terkait anak didik saya ini, karena dia itu di rumah bekerja, maksud saya membantu neneknya begitu Bu. Karena dia itu di rumah hanya bertiga sama nenek dan adiknya saja, karena kebetulan anak didik saya ini sudah ditinggal meninggal sama ibunya dan ayahnya itu kurang bertanggung jawab. Dia pergi entah kemana, tidak mau tahu lagi kehidupan anaknya, sehingga siswa saya ini mungkin kebingungan dalam mengatur waktu untuk membagi waktunya antara pembelajaran dan pekerjaan di rumah. Karena begini Bu, dia itu kan di rumah sama neneknya saja ya Bu, dan neneknya ini termasuk yang menjadi tulang punggung di keluarganya. Dan neneknya ini ternyata mencari nafkahnya dengan cara membuat kerupuk singkong begitu Bu. Jadi murid saya ini ingin membantu sepenuhnya neneknya untuk membuat kerupuk singkong. Dan selain itu dia juga yang mengatur yang mengatur penjualan atas kerupuk singkong itu Bu. Jadi dia setahu saya dari informasi yang neneknya berikan ini, peserta didik saya ini
berusaha untuk membantu neneknya dengan cara menjualkan kerupuk singkong ini ke toko-toko terdekat di lingkungan rumahnya begitu Bu. Jadi saya melihat kondisi itu kok merasa gimana gitu, merasa terenyuh gitu. Saya ingin begini Bu, saya ingin memberikan solusi kepada peserta didik saya agar mungkin membuat jadwal gitu Bu. Jadi sehingga dia itu bisa memanage waktu antara pekerjaan sekolah dan pekerjaan rumah itu bisa tercover atau bisa terjalani semuanya gitu Bu. Wah, biasa sekali ya Bu yang sudah Bu Rosi lakukan, yang sudah anak tersebut lakukan. Selain permasalahan itu Bu, mungkin adakah permasalahan yang lain terkait pembelajaran Bu Rosi di dalam kelas? Ya Bu, jadi selain permasalahan itu juga saya sebenarnya ingin sedikit meringankan beban dari peserta didik saya agar dia tidak selalu berpikiran takut tidak menghasilkan uang, nanti dimarahi neneknya, tidak bisa membeli beras karena penjualan kerupuk singkong ini kurang laku atau bagaimana. Saya kan takutnya dia berpikiran fokusnya itu ke keuangan keluarganya gitu Bu. Jadi saya berencana selain saya ingin memberi solusi untuk menjadwalkan peserta didik saya itu dalam mengerjakan tugas-tugasnya di sekolah dan di rumah, saya juga ingin memberikan solusi sedikit agar meringankan sedikit bebannya dengan cara saya ingin membantu menjualkan atau membeli produk yang sudah dihasilkan peserta didik saya untuk saya tawarkan kepada rekan didik saya, rekan sejawat saya di sekolah gitu maksud saya. Ini sangat-sangat luar biasa yang sudah dilakukan Bu Rosi terkait simpatinya pada peserta didik. Menurut Bu Rosi, situasi ideal yang seperti apa yang Bu Rosi harapkan terkait anak didik Bu Rosi yang di dalam kelas? Situasi ideal yang saya harapkan agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar yaitu saya ingin peserta didik saya itu semuanya itu semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran sehingga apa saja pembelajaran yang saya berikan itu dapat diterima dengan baik oleh peserta didik saya Bu. Apakah ada hal lain Bu selain itu yang bisa Bu Rosi lakukan? Ya Bu, jadi selain hal itu saya juga ingin mendiskusikannya kepada kepala sekolah saya agar beliau tahu tentang keadaan saya yang pastinya pada peserta didik saya agar kepala sekolah saya itu mengetahui ternyata peserta didik saya itu memang ada anak yang memang membutuhkan dukungan lebih mungkin dan uluran sedikit saja untuk kehidupannya begitu agar semuanya dapat berjalan lancar baik pembelajaran di sekelas ataupun pekerjaannya di rumah gitu Bu. Jadi selain Bu Rosi membantu anak-anak itu menjualkan ke rekan sejawat, juga Bu Rosi sudah menemui kepala sekolah bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut agar anak didik itu bisa belajar dengan maksimal gitu ya Bu. Dari yang sudah kita bicarakan tadi, mungkin dari skala 1 sampai 10 kira-kira skala berapa yang sudah Bu Rosi lalui di dalam kelas dalam pembelajaran itu? Menurut saya skala pembelajaran yang saya lalui di dalam kelas itu masih skala 7 gitu, masih tarafnya masih skala 7. Masih skala 7, baik. Bu Rosi merasa masih skala 7 karena mungkin tadi ada kendala-kendala yang Bu Rosi hadapi gitu ya. Jadi Bu Rosi menginginkan skala berapa agar supaya pembelajaran Bu Rosi di kelas itu bisa kondusif dan maksimal gitu. Saya ingin meningkatkan skala pembelajaran yang ada di kelas saya itu setidaknya naik 1 atau 2 level ke atasnya begitu Bu.
sehingga ada kemajuan dari pembelajaran yang saya berikan. Jadi yang tadinya skala 7 saya berharap dapat meningkat menjadi skala 8 ataupun 9 begitu. Oke, berarti ada upaya peningkatan untuk mencapai skala yang diinginkan Bu Rosi. Terus alternatif apa yang Bu Rosi lakukan untuk mencapai pembelajaran yang sesuai dengan keinginan Bu Rosi untuk meningkatkan skala yang sudah dilakukan Bu Rosi? Alternatifnya saya ingin berusaha atau saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat agar kita bisa sama-sama sharing, bisa sama-sama tahu di lingkungan sekolah saya itu memang harusnya berkolaborasi dengan sesama guru yang ada di sekolah saya, khususnya dengan kepala sekolah, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Gitu. Oke, baik. Jadi Bu Rosi melakukan alternatif yaitu bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah sehingga pembelajaran bisa terbentuk semaksimal mungkin. Selain berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, mungkin adakah Bu alternatif lain? Saya yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu, alternatifnya saya mencoba untuk membantu atau meringankan beban peserta didik saya agar dia tidak terlalu merasa berat dengan beban hidup yang dia jalani gitu. Saya mencoba untuk membantunya dengan cara tadi saya mencoba untuk membeli produknya dan menawarkan kepada rekan-rekan sejawat, dan juga saya ingin kepala sekolah saya tahu bahwa peserta didik saya memang ada yang sangat membutuhkan uluran kita semua untuk meringankan bebannya. Oke, berarti sudah semua, oke. Terus kira-kira dari permasalahan yang sudah Bu Rosi hadapi, Bu Rosi adakah dukungan-dukungan yang Bu Rosi harapkan gitu? Jadi Bu Rosi mengharapkan dukungan dari siapa dan bagaimana? Itu adakah kemungkinan seperti itu? Ya Bu, jadi agar apa yang saya inginkan ini dapat berjalan dengan lancar, saya pastinya membutuhkan dukungan, terutama dukungan dari pihak keluarga murid itu sendiri, yang kedua yaitu dari rekan sejawat, dan yang ketiga pastinya dari kepala sekolah. Agar semua dapat berjalan dengan lancar, pastinya saya sangat membutuhkan dukungan-dukungan tersebut Bu. Oke, dari pembelajaran atau hal-hal yang sudah Bu Rosi lakukan tadi, adakah rencana perbaikan atau evaluasi dari hal-hal yang sudah Bu Rosi lakukan dalam pembelajaran di kelas gitu? Baik Bu, saya rencananya akan memperbaiki pembelajaran saya dengan cara mendekatkan diri saya kepada peserta didik agar saya tahu sikap atau karakter peserta didik antara satu dengan yang lainnya, sehingga saya bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya terapkan pada peserta didik agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Luar biasa sekali ya Bu. Terus dari percakapan kita dari awal sampai akhir ini, kira-kira apa yang sudah Bu Rosi peroleh dari percakapan yang sudah kita lalui ini Bu? Baik, dari percakapan yang sudah kita lakukan ini, saya merasa atau sudah mendapatkan titik terang atas permasalahan saya dapat menemukan solusi. Dari saya bercerita kepada Bu Ila ini, jadi saya sedikit lega begitu Bu, karena permasalahan yang saya hadapi ini sudah menemukan solusi yang akan saya terapkan pada peserta didik saya. Wah, luar biasa ya Bu. Alhamdulillah kalau Bu Rosi sudah bisa menemukan alternatif sendiri dan dari permasalahan yang Bu Rosi hadapi. Kira-kira Bu, dari ide atau alternatif yang sudah Bu Rosi ungkapkan tadi, kapan Bu Rosi akan melakukan atau menerapkan ide-ide tersebut? Karena saya ingin secepatnya pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar kembali, saya sesegera mungkin akan menerapkannya pada peserta didik saya Bu. Jadi
semua pembelajaran akan kembali dan akan tercapai sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Baik, wah luar biasa sekali ya Bu Rosi. Tadi Bu Rosi sudah melakukan sharing dengan saya, sudah menyimpulkannya, kemudian mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan tadi atau yang sudah diketahui solusi atau penyelesaian permasalahan tadi. Semoga kedepannya apa yang diharapkan Bu Rosi, apa yang diinginkan Bu Rosi terkait pembelajaran yang ada di kelasnya Bu Rosi bisa berjalan dengan sebaik-baiknya ya Bu. Amin ya Bu. Adakah hal lain Bu yang ingin disampaikan? Saya rasa sudah Bu. Jadi apa yang saya sharingkan itu sudah saya curahkan semua kepada Bu Ila. Mungkin cukup itu yang bisa saya sharingkan kepada Bu Ila. Oh baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin sampai di sini dulu ya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosi. Sama-sama Bu. Baik Bu Ila, tadi setelah Bu Ila melakukan kegiatan coaching, ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan sebagai coach pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Mungkin Bu Ila di sini bisa memberikan sedikit gambaran kepada saya. Baik Bu Ririn. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan coaching dengan menggunakan alur tirta Bu. Di mana alur tirta itu ada menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, terus merencanakan aksi, terus bertanggung jawab untuk membuat coaching itu menyelesaikan permasalahannya sendiri Bu. Sehingga dengan alur tirta tersebut coaching mampu menemukan solusi-solusi dari sebuah permasalahan yang ada pada coaching tersebut gitu Bu. Oh, berarti Bu di sini Bu Ila sudah melakukan kegiatan coaching pada hari ini sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, seperti yang sudah Bu Ibu sampaikan. Yang pertama melalui tahapan-tahapan yang runtut. Yang pertama dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan juga di sini Ibu juga sudah memberikan pertanyaan mantik atau pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya yang dihadapi sendiri tanpa Ibu memberikan Ibu sudah melakukannya sesuai dengan alur tanpa Ibu memberikan solusi, tapi coach sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya sendiri. Baik Ibu, dari hasil observasi saya sesuai pengamatan saya pada coaching yang telah dilakukan, menurut saya Ibu sudah sangat luar biasa bagus dan juga pada coaching ini sudah sesuai dengan proses alur dan juga sudah sesuai dengan alur kita. Tadi Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dan juga coachingnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada coaching, yaitu sesuai dengan alur kita. Dan yang terakhir ini Bu, sebelum kita menutup coach ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan pada saat melakukan coaching ini? Mungkin Bu Isla bisa memberikan gambarannya. Baik Bu Ririn, hal yang ingin saya lakukan ke depannya yaitu saya ingin memahami lagi alur tirta. Saya ingin mendalami lagi apa itu alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching dengan baik mendatangnya gitu Bu. Jadi saya lebih fokus lagi apa itu alur tirta dan bagaimana itu coaching, sehingga kalau ada coaching lagi itu saya sudah paham dan saya sudah tahu alurnya. Jadi sehingga coaching yang saya lakukan nanti akan berjalan baik dan
yang coachnya bisa menemukan solusi-solusi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya lakukan gitu. Oh baik, terima kasih. Sangat mulia sekali tujuannya dari Bu Ila ya. Bu Ila akan menambah wawasan atau pengetahuannya terkait dengan coaching agar kedepannya nanti apabila melakukan lagi bisa sesuai atau dengan alurnya, bisa sesuai atau untuk sesuai dengan alur tirta, dan coaching yang dilakukan lagi bisa lebih berbobot dan lebih maksimal lagi. Baik Bu Ila, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kita semua dan juga Bu Rosi, semoga kita semua tetap selalu diberikan kesehatan, penuh semangat dalam mendidik dan juga mencerdaskan anak bangsa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak,